Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amir Mahmudi, NIM L1A119085. Di sini saya akan menjelaskan yaitu sistem silvikultur hutan mangrove. Tujuan dari video ini adalah untuk memenuhi nilai dari mata kuliah silvikultur hutan alam. Langsung saja, yaitu sistem silvikultur hutan mangrove. Pengertian hutan mangrove sering juga disebut dengan hutan bakau atau juga hutan air payau, adalah tipe hutan di sepanjang pantai atau muara sungai yang dipengaruhi pasang surut air laut, tergenang saat pasang dan bebas genangan saat surut. Substrat tempat tumbuh umumnya lumpur, dan hutan ini menyebar dari kawasan tropis sampai subtropis. Komposisi jenis hutan mangrove tergantung pada tanahnya, intensitas genangan, dan salinitas air laut. Distribusi jenis dari laut ke daratan adalah Soneratia spp, Avicennia spp, Bruguiera spp, Rhizophora sp, Cereops spp, Lumnitgera spp, dan Silocarpus spp. Dari ketiga yang saya sebut yaitu Rhizophora spp, Bruguiera spp, dan Cereops spp, termasuk famili dari Rhizopheraceae, merupakan jenis yang jumlahnya paling banyak dan kajunya mempunyai nilai ekonomi yang paling tinggi. Dari famili tersebut relatif sesudah diketahui teknik silvikulturnya. Cara ekologi hutan mangrove berfungsi sebagai tempat berkembang biak, tempat berlindung, tempat mencari makan berbagai biota laut, mencegah abrasi, mencegah intrusi, mencegah pengembangbiakan nyamuk sebagai stabilisator ekosistem perairan. Sistem silvikultur yang dipakai pada hutan mangrove ini adalah pada pengasahan hutan mangrove sistem pohon induk. Pada sistem ini ditinggalkan pohon-pohon induk sebagai sumber generasi untuk menghasilkan generasi berikutnya. Pemeliharaannya meliputi penjarangan, pembebasan, pemberkayaan, dan perlindungan hutan. Dengan begitu, pada siklus tebang berikutnya diperoleh kembali tegakkan hutan dengan komposisi seperti semula, dan komposisi alam lainnya dapat dipertahankan. Sistem silvikultur ini terutama ditunjukkan untuk pohon famili Rhizophoraceae. Hutan mangrove yang diusahakan adalah hutan produksi dengan lokasi mulai dari 50 meter dari tepi pantai dan 10 dari tepi sungai, alur air, atau jalan raya. Bagian yang tidak ditebang tidak boleh diganggu. Pengusahaan hutan mangrove dilakukan berdasarkan rencana kerja atau bagan kerja yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang. Jenis, bentuk, dan isi rencana kerja tersebut disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Baik, kita masuk ke persiapan sebelum penebangan. Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu inventarisasi. Di sini maksudnya adalah mengetahui keadaan pohon, pemudaan, fisik lapangan, dan sosial ekonomi di sekitar hutan. Tujuannya yaitu menetapkan tindakan penebangan atau penjarangan. Yang kedua yaitu sebagai bahan untuk menyusun rencana kerja. Kita kembali masuk kepada objek inventarisasi, yaitu semai, yaitu permukaan yang tinggi kurang dari 1,5 meter. Pancang, yaitu permukaan dari 1,5 dengan diameter kurang dari 10 cm. Pohon, yaitu tumbuhan dengan diameter 10 cm atau lebih, diukur pada 20 cm di atas pangkal akar, tunjang, atau pada banirnya.
Inventarisasi pohon yang dilakukan dengan metode systematic strip sampling. Jalur inventarisasi 10 meter yaitu 5 meter sebelah kanan kiri kanan rintis arah memotong garis perbedaan pohon. Semua pohon dalam jalur rintis dicatat jenis dan diameternya. Kelas hutan Rhizophorasiae dibagi ke dalam yaitu kelas hutan mangrove masa tebang, belum pernah ditebang atau 30 tahun setelah tebang. Kelas hutan mangrove dewasa yaitu bekas tebang yang belum masa tebang atau berumur 10 tahun atau lebih. Kelas hutan payau muda bekas tebang seumur dari kurang 10 tahun. Kelas hutan mangrove rusak tidak punya cukup permudaan dan pohon induk. Pada areal kerja, kelas hutan ini dipetakan dengan skala 1:10.000. Pembagian ke dalam unit kerja tata hutan yaitu wilayah kerja dibagi ke dalam 3 areal kerja 5 tahun untuk siklus 30 tahun. Areal kerja 5 tahunan dibagi menjadi ke dalam areal kerja 1 tahun. Areal kerja 1 tahun dibagi ke dalam blok-blok dengan luas blok 100 hektar. Setiap blok dibagi ke dalam petak-petak dengan luas petak 10 sampai 50 hektar. Batas blok dapat sedapat mungkin batas alam yaitu sungai, aliran air, atau pantai. Tiap blok dan petak diberi nomor kode dan dilukisan di atas peta dengan skala 1:10.000. Penyusunan rencana kerja disusun berdasarkan atas hasil inventarisasi, disusun dalam bagan kerja yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang. Penunjukan pohon induk. Jenis yang ditunjuk sebagai pohon induk adalah Rhizophora spp, Bruguiera spp, dan Cryopse spp. Jumlah pohon induk 40 batang per hektar dengan jarak rata-rata 17 meter. Pohon induk berdiameter minimal 20 cm dengan diukur yaitu dari 20 cm di atas banir. Pohon induk harus berbatang lurus dengan tajuk lebat dan sehat. Pohon induk diberi nomor urut dan nomor peta. Penebangan dan pengeluaran kayu. Batas diameter peralatan dan siklus tebang. Pohon boleh ditebang bila berdiameter 10 cm. Peralatan yang digunakan hanya parang, kampak, dan gergaji mesin. Siklus tebang ditetapkan 30 tahun atau bisa disesuaikan dengan tempat tumbuh, tujuan pengusahaan, dan ekologi setelah pendapat bersetujuan instansi yang berwenang. Sistem penebangannya yaitu penebangan dilakukan dengan meninggalkan pohon induk 40 batang per hektar. Setelah menebang, areal hutan ditutup terhadap penebangannya. Pada umur 15 sampai 20 tahun setelah penebangan dilakukan penjarangan atau ditutup kembali dari penebangan sampai berumur 30 tahun. Usaha pencegahan dari kerusakan hutan yaitu pada waktu penebangan, pembagian batang, dan pengeluaran kayu, dicegah terjadinya kerusakan terhadap pohon induk, pemudaan, dan tanah hutan dengan cara terlebih dahulu menetapkan arah rebah pohon yang tepat, tidak menarik pohon yang tersangkut, dan tidak menebang kemudahan kayu jenis Rhizophorasiae. Pemeliharaan bekas tebang yaitu penjarangan. Penjarangan yaitu penebangan sebagian pohon untuk melebarkan jarak antara pohon sehingga pertumbuhan yang tinggal menjadi lebih baik. Yang ditebang pada penjarangan adalah pohon yang tumbuhnya tertekan, barangnya jelek, atau terkena serangan penyakit.
Penjarangan dilakukan dengan meninggalkan sekitar 1.100 pohon per hektar. Pada waktu penjarangan, pohon induk dapat ditebang. Pembebasan dari tumbuhan pengganggu, yaitu pada waktu penjarangan tumbuhan pengganggu seperti pemanjat, pakis, dan jenis pohon yang kurang mempunyai nilai ekonomis ditebang atau dimatikan. Cara penanaman yang perlu kita perhatikan dalam penanamannya yaitu membersihkan lapangan dan pasang air laut. Pembersihan jalur selebar 1 meter, jarak antara jalur 2 meter, dan jarak melintang arah pasang. Pada jalur pasang air dengan jarak 2 sebagai tempat penanaman. Pengumpulan buah atau benih dari famili Rhizosphoraceae dipetik dari pohon induk sebagai bahan perbanyakan tanaman, lalu disimpan dari 10 sampai 15 hari di bawah tegakan. Penanaman buah yang diambil tanaman pada posisi ditancapkan ajir. Penyiangan dilakukan pembersihan gulma yaitu sampai umur 2 tahun. Itulah yang dapat saya sampaikan tentang sistem silvikultur hutan mangrove. Semoga dapat membantu teman-teman sekalian. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.